Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Dewi Melati dari kelas 02 SAKP 004 dengan NIM 20 10 11 200 597. Di video kali ini aku bakalan bahas materi pertemuan 6 dengan judul fungsi logika dan grafik di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Jadi fungsi logika if, and, dan or. Fungsi logika if merupakan salah satu fungsi yang paling sering digunakan ketika kita ingin mengambil keputusan dari beberapa pernyataan atau kondisi yang ada atau dibuat pada program Excel. Fungsi ini memungkinkan kita melakukan sebuah perbandingan yang logis antara nilai dan kondisi atau perkiraan. Nah, di bawah sini ada ya, bisa kita lihat nih yang di kotakin ini. Ini tuh fungsi logika if sederhana atau tunggal, if, buka kurung, logical test, koma atau titik koma sesuai dengan sistem komputer yang kalian gunakan. Kemudian value if true, koma value if false. Nah, di sini ada keterangannya ya, teman-teman. Logical test itu nilai yang ingin kita uji, kemudian value if true, hasil jika tesnya benar, value if false, hasil jika tesnya salah. Nah, di sini langsung ada prakteknya, langsung kita praktekin aja ke Excel-nya ya. Oke teman-teman, kita sudah tersambung ke laptop ya. Sekarang kita bakalan praktekin fungsi if yang tunggal atau yang sederhana. Nah, kita buka dulu Excel-nya ya. Namun, mohon maaf sebelumnya di materi itu kan 2016, saya pakai 2019. Jadi, harap dimaklum, tapi tetap tidak akan merubah apapun. Sama aja gitu ya kesannya. Langsung aja kita mulai. Misalkan di sini ada, kita ketik dulu ya. Kode. Caps aja deh. Terus jurusan. Nah, AKT, nah di bawahnya itu MNJ. Nah, cara penggunaannya itu sama dengan if, buka kurung. Nah, kita harus isi logical testnya terlebih dahulu. Kita klik AKT, ini ada di kolom A2. Kemudian sama dengan tanda kutip AKT, tanda kutip lagi, titik koma. Titik koma atau koma ya teman-teman, sesuai dengan sistemnya masing-masing. Kemudian tanda kutip lagi, lalu ketik akuntansi, tanda kutip lagi, titik koma lagi, tanda kutip lagi, non akuntansi. Typo. Oke, sudah benar. Ditanda kutip lagi, baru ditutup kurung. Setelah itu kita enter aja. Lalu akan muncul seperti ini. Kita lakukan hal yang sama di bawahnya ya teman-teman. Sama dengan if, buka kurung. Kalau tadi logical testnya A2, sekarang yang A3 nih, yang MNJ. Kita klik. Sama dengan tanda kutip AKT, tanda kutip titik koma, tanda kutip lagi akuntansi. Typo. Tanda kutip lagi, kemudian titik koma, tanda kutip lagi non akuntansi, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, begitu dia. Tinggal di ini aja kalau mau
dibikin tabelnya bisa di sini yang semua batas. Oke, itu dia teman-teman. Setelah kita mempraktekkan fungsi logika if yang tunggal, sekarang kita praktekkan fungsi logika if and. Nah, ini kita buat tabelnya dulu ya. Sini kita tulis grade makroekonomi, di sampingnya pengantar akuntansi, di sini perpajakan 1. Digedein lagi. Nah, biar kelihatan ya teman-teman. Ini digedein aja lagi. Misalkan di sini A, di sini A, di sini A, yang bawah juga A, yang di sini A, yang di sini B. Nah, di sini lulus atau gagal ya. Kita buat tabel dulu. Oke, sudah jadi. Kita masukin rumusnya ya, sama dengan if, buka kurung, kita masukin dulu, ketik M. Kalau udah diketik ini, dibuka kurung lagi. Nah, kita klik A3 yang di sini yang jadi fokusnya. Sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, titik koma, B3 sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, titik koma lagi, nah baru yang sampingnya. Itu sama kayak sampingnya, langsung sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi. Dikasih tutup kurung. Nah, baru kita kembali ke fungsi if-nya. Nih, tadi kan lain kan tuh. Bisa dilihat kalau kita tambahin tutup kurungnya, itu dia bakalan balik lagi ke rumus if-nya. Nah, tinggal kita isi value if true sama value if false. Nah, di titik koma lagi, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, titik koma lagi, tanda kutip, gagal, tanda kutip, tanda tutup kurung, di enter. Nah, ini dia. Gagal, karena apa? Dia ada B-nya. Kita ulang lagi ya. Anggap aja yang kedua. Kita masuk ke yang 2. Kita ulangi lagi kayak yang tadi. If, kurung buka, and, kurung buka lagi, A4, diklik A4-nya, lalu sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, kemudian B4, kemudian sama dengan, sama ya kayak yang A4 ini, tanda kutip lagi, A, tanda kutip, titik koma lagi sebagai pembeda, lalu klik C3, sama kayak yang sebelumnya, sama dengan
A, tanda kutip, baru ditutup kurung. Setelah itu, titik koma lagi, tanda kutip, diketik lulus, tanda kutip, titik koma lagi, tanda kutip, gagal. Tanda kutip lagi, baru ditutup. Enter. Nah, ini dia caranya menggunakan logika if and. Oke, kita masuk ke bagian fungsi logika yang terakhir, yaitu fungsi logika if or. Nah, kita bikin dulu ya tabelnya. Oke. Mikroekonomi, pengantar akuntansi, di sampingnya perpajakan 1. Dirapiin lagi. Di sini kita ketik lulus atau gagal ya. Digedein lagi. Yang ini kita masukin dulu. Kita klik di sini C, misalkan A, B. Di sini apa ya? A, B, C. Oke. Kita buat tabelnya dulu biar kelihatan ya. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Ini sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi, sama kayak sistem yang sebelumnya yang if and. Cuma bedanya kalau di sini ada or-nya, kalau yang satunya and. Udah dibuka kurung, kita klik kolom A3. Kemudian sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, titik koma, seperti yang tadi aku bilang. Tergantung dia titik koma atau koma, tergantung sistem yang kamu pakai ya. Kemudian kita klik ke kolom sampingnya, yaitu B3. Sama dengan A, tanda kutip, di titik komain lagi. Lalu klik kolom C3 yang sampingnya. Kemudian sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, titik koma. Enggak, salah ya teman-teman, maaf. Dihapus dulu, ditutup kurung dulu supaya dia balik lagi ke fungsi if-nya. Nah, ini dikasih titik koma lagi buat masukin value if true atau value if false. Di tanda kutip, kita ketik lulus, tanda kutip lagi. Di titik komain lagi, kita pindah ke value if false. Di tanda kutip lagi, gagal, kita ketik. Lalu tanda kutip lagi, baru tutup kurung. Nah, enter. Nah, ini rumusnya udah masuk ya. Kalau rumus itu pasti langsung kelihatan. Kita lakuin hal yang sama kayak yang di atas ya. Sama dengan if buka kurung or buka kurung lagi,
klik. Kalau tadi A3, sekarang kolom A4. Sama dengan tanda kutip A, tanda kutip lagi, titik koma atau koma. Kita ke sampingnya B4. Kemudian sama dengan titik koma A, titik koma, tanda kutip. Lalu titik koma, kemudian C4, sama dengan lagi, tanda kutip, A, tanda kutip lagi. Setelah itu kita tutup kurung supaya kembali ke fungsi if-nya. Kemudian titik koma, tanda kutip, kita ketik lulus, tanda kutip lagi, tanda titik koma, tanda kutip lagi, kita ketik gagal, tanda kutip, kemudian tutup kurung, di enter aja langsung. Nah, ini langsung kelihatan nih, lulus. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut membuat grafik. Nah, misalkan, oh enggak, kita bikin tabelnya dulu ya. Di sini ada pria, wanita. Kita bikin tabelnya dulu. Kemudian di sini jumlah. Di bawahnya misalkan pria ada 66, wanita ada berapa ya? 43 deh. Kemudian di sini total. Lalu di sini jumlahnya sama dengan, untuk rumus penjumlahan itu sama dengan sum, buka kurung, lalu blok yang mana yang mau kalian jumlahin, kemudian langsung aja enter. Nah, di sini kelihatan. Kita bikin tabelnya dulu. Semua batas. Oke. Nah, kemudian untuk buat grafik itu dia adanya di sisipkan nih, yang ini nih. Sisipkan, tapi kalau misalkan di Microsoft Excel yang versi bahasa Inggrisnya itu namanya insert. Kemudian kita ke bagian bagan, kalau yang bahasa Inggrisnya itu dia chart ya. Kita blok dulu dari jenis kelamin sampai ke bawah wanita, kemudian ke sampingnya sampai 73 ke situ. Nah, total ini kita nggak masukin ya. Kemudian kita pilih mau yang mana ya. Kita pilih yang ini aja. Nah, oke, ini udah langsung kelihatan di sini ya. Kalau misalkan mau diganti, ini bisa ya. Tuh, ini ada beberapa model juga. Sesuaikan sama kebutuhan aja. Kita bisa balik lagi. Nah, itu dia penjelasannya. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.